Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 279. Mary sedikit tertegun. Ketika dia berbalik, dia melihat Keira mencengkeram pergelangan tangannya. Wanita itu langsung mencibir. "Sekarang apa? Apa kamu punya kata-kata kasar lagi untukku? Jangan khawatir, aku tidak akan ikut campur dalam urusanmu lagi." Sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, dia mendengar Keira berkata, "Terima kasih." Ucapan Mary terhenti tiba-tiba. Ia menatap Keira dengan tidak percaya. "Apa yang kau katakan?" Keira sebenarnya mengucapkan terima kasih. Sikapnya yang tadinya tegas langsung memudar, matanya berbinar. "Apa? Mengapa kau ucapkan terima kasih padaku?" Keira berkata, "Aku tahu kau selalu mengutamakan kepentinganku, dan Howard sudah berterus terang padaku, dia memang punya kekasih di luar sana. Aku seharusnya tidak menyalahkanmu sebelumnya." Mary mencibir, "Sekarang kau sadar kau salah, bukan? Sekarang kau tahu apa yang salah, kan? Keira, kukatakan padamu, kau tidak punya wawasan saat kau memblokirku. Jangan berpikir hanya karena kau mengatakan, 'Terima kasih, aku akan memaafkan perilakumu di masa lalu.'" Dia bahkan belum selesai berbicara ketika Keira menundukkan kepalanya dan tiba-tiba berkata, "Aku ingin bercerai." Kata-kata Mary tertahan di tenggorokannya. Kesombongannya sebelumnya lenyap dalam sekejap, dan dia tidak tahu harus meletakkan tangan dan kakinya di mana. Cerai itu baik. Bajingan seperti itu seharusnya sudah dibuang sejak lama. Dia sudah lupa kata-katanya tentang tidak memaafkan Keira dan langsung masuk ke dalam. "Aku akan menyewa pengacara untukmu sekarang, dan kau harus mendapatkan kembali apa yang menjadi milikmu. Keira, jangan panik. Kau selalu terlalu berhati lembut, dan setelah menikah, keadaan menjadi semakin buruk. Itulah sebabnya dia bisa memanipulasi dirimu. Mulai sekarang, kau harus membela dirimu sendiri." Mary mengoceh, "Dan kamu tidak perlu khawatir tentang perceraian. Jika dia tidak mau membantumu menjalankan perusahaan, aku punya uang, dan aku akan mendukungmu mulai sekarang. Dan Amy, aku akan menjaganya juga. Baiklah, aku akan mentransfer sejumlah uang kepadamu sekarang. Kamu hampir tidak mampu membayar biaya properti, jadi kamu mungkin tidak punya banyak uang tersisa di rekeningmu, kan? Kamu terlalu naif. Bagaimana kamu bisa membiarkan Howard menangani semua uang rumah tangga?" Mendengarkan pembicaraannya, Keira merasakan perasaan hangat di hatinya. Keira pernah memblokir teman baiknya sebelumnya, yang benar-benar bodoh. Mary mengeluarkan ponselnya untuk melakukan transfer via WhatsApp, barulah ia menyadari bahwa mereka belum menambahkan kembali sebagai teman. Ia berhenti sejenak, melirik Keira sebelum berkata dengan kesal, "Apa kau tidak akan menambahkanku kembali di WhatsApp sekarang? Kalau tidak, aku mungkin tidak akan mentransfer uang kepadamu." Keira tersenyum. "Tidak perlu mentransfer uang." Mary langsung merasa cemas. "Aku hanya bercanda denganmu, kamu. Namun, kita harus saling menambahkan kembali akun WhatsApp kita." Mary tidak berkata apa-apa. Keduanya saling mengenal di WhatsApp, dan nama pengguna Mary hanyalah namanya sendiri, yang juga membuat Keira tahu namanya. Saat itulah Mary tersenyum. Keira menuntunnya melewati banyak kejadian di masa lalu, dan lambat laun ia pun mulai memahami hubungan antara Keira dan Mary. Keduanya adalah teman sekelas sejak sekolah dasar dan bersekolah di sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan bahkan universitas yang sama. Mereka adalah teman masa kecil. Mary mengeluh, "Persahabatan kita selama lebih dari 1 dekade tidak dapat dibandingkan dengan 3 tahun perkenalanmu dengan Howard. Selama 3 tahun ini, kamu benar-benar terpesona olehnya, kehilangan dirimu sepenuhnya dalam pernikahan yang gagal ini. Keira, ketika kalian berdua menikah, aku bilang dia hanya mengincar uangmu, sekarang kamu percaya padaku." Ya, Keira menyipitkan matanya. Apa yang terjadi dengan Howard hanyalah masalah kecil, kuncinya adalah, Mary dan dia saling kenal sejak mereka masih anak-anak. Sahabat lama sekali, Mary pasti tahu tentang orang tua asuh Keira. Ia menatap Mary dan langsung ke pokok permasalahan. "Mary, apakah kau masih ingat rahasia kita?" Begitu dia bertanya, Mary langsung mengernyitkan alisnya. Dia melihat sekeliling dengan gugup lalu bertanya dengan suara pelan, "Tentu saja, aku ingat." "Bagaimana dengan itu? Apakah mereka mencarimu lagi?" "Mereka," pupil mata Keira mengecil.
Mary, apakah aku pernah memberitahumu siapa mereka? Mary mengerutkan kening. Ada apa denganmu hari ini? Tingkahmu aneh sekali. Apa kau tidak ingat kejadian-kejadian ini? Tentu saja tidak, Keira serius tapi menggertak. Aku hanya ingin tahu apakah, setelah setengah tahun tanpa kontak, kau sudah melupakan rahasiaku. Bagaimana mungkin? Mary cemas. Jika kamu khawatir, aku selalu menyimpan masalah itu di hatiku. Kalau begitu, katakan padaku, siapa mereka? Untuk apa mereka biasanya datang kepadaku? Mary mendesah, melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang menguping. Kira, akhir-akhir ini kau bertingkah aneh, tapi aku akan memberitahumu. Mereka adalah orang-orang yang menemukanmu sebelum orang tua angkatmu menemukannya. Mereka mengaku sebagai keluargamu yang sebenarnya, tetapi kau tidak pernah mempercayai mereka karena kau pikir mereka mengincar uangmu. Mereka biasanya datang meminta bantuan keuangan, dan setiap kali, kau akan menolak. Namun, mereka terus bersikeras bahwa mereka adalah keluargamu yang sebenarnya dan mereka membutuhkan bantuanmu. Itu selalu tampak mencurigakan, dan aku selalu menyuruhmu untuk berhati-hati. Jantung Keira berdebar kencang. Banyak sekali informasi yang harus diproses. Mungkinkah orang-orang ini benar-benar keluarga Kira yang sebenarnya? Atau mereka hanya orang yang oportunis? Dia perlu mencari tahu lebih banyak. Mary, apakah Anda punya informasi tentang mereka? Apapun yang dapat membantu saya memverifikasi klaim mereka. Mary mengangguk. Aku menyimpan beberapa barang untukmu, untuk berjaga-jaga. Ayo kita ke tempatku, dan aku akan menunjukkannya padamu. Keira setuju, berharap ini akan menghasilkan lebih banyak jawaban dan membantunya memahami jalinan rumit masa lalu dan masa kini Kira. Bab 280. Mary segera mengerutkan kening dan menatapnya. Keira mengerutkan bibirnya, mencoba membuat tatapannya tampak lebih lembut. Mary mengamati wajahnya bolak-balik, lalu tiba-tiba berdiri, berjalan ke arahnya, dan menyentuh dahinya. Keira tercengang. Kamu tidak demam, jadi kenapa kamu bicara omong kosong? Kamu menolak memberitahuku siapa mereka saat itu, dengan alasan itu akan membahayakan keselamatanku. Kenapa kamu bertanya sekarang? Untuk pertama kalinya, Keira merasakan kehati-hatian Kira. Setidaknya dalam hal ini, dia sangat berhati-hati. Keira hanya berkata, benar, ekspresinya tidak berubah. Aku khawatir kau mungkin telah menemukan petunjuk, tetapi tampaknya kau masih belum tahu apa-apa. Itu bagus. Benar saja, Mary tersesat. Kira, kamu terlalu berhati-hati. Bukankah kamu bilang, karena kamu bahkan tidak bisa menyelesaikan tugas pertama mereka tidak akan mencarimu lagi. Ucapan itu membuat Keira tertegun sejenak. Tugas pertama, ya, kamu bilang tugas pertama melibatkan seseorang yang sangat penting bagimu, jadi kamu menolaknya. Seseorang yang sangat penting. Keira mengerutkan kening. Orang yang sangat penting bagiku, siapa dia? Mary langsung memutar matanya. Siapa lagi? Howard, kalian berdua sudah bersama saat itu. Dia kemudian berbicara dengan nada cemburu yang kuat. Lagi pula, itu bukan aku. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Aku menganggapmu sebagai sahabat terbaikku, kita sudah bersekolah di sekolah yang sama sejak taman kanak-kanak dan tetap berteman selama bertahun-tahun. Tetapi bagimu, aku kurang penting dibandingkan Amy, apalagi ibu mertuamu dan Howard. Demi mereka, kamu benar-benar meninggalkanku, lupakan saja, jangan bicarakan itu. Itu membuatku merasa sangat sedih. Dia benar-benar merasa dirugikan. Mary cemberut. Keira tidak pandai menghibur orang lain, jadi dia tetap diam. Tepat saat itu, suara pintu terbuka terdengar, dan Ibu Howard masuk. Sambil bersenandung mengikuti alunan lagu dansa, dia tidak menoleh ke arah ruang tamu saat masuk, tetapi langsung menuju dapur. Kira, apa menu makan malammu? Aku lapar setelah berolahraga. Saat dia selesai, dia sudah berada di dapur, hanya untuk mendapati dapurnya benar-benar kosong, tanpa jejak masakan. Ibu Howard terkejut, lalu berteriak dengan marah, Kira, apa yang kamu lakukan di rumah sepanjang sore ini? Jam berapa sekarang, dan kamu masih belum mulai memasak? Kamu, berbicara? Dia melihat Mary dan langsung berhenti, lalu mengejek, oh, bukankah ini Mary? Sudah lebih dari setengah tahun tidak melihatmu di sini, iya. Apa, kamu sudah sadar dan memutuskan untuk mengajukan proposal kemitraan untuk Howard? Mary menanggapi dengan senyum palsu. Bibi,
sudah setengah tahun tidak bertemu denganmu, kenapa kamu terlihat semakin jahat? Ekspresi wajah Ibu Howard berubah, dan dia berkata dengan marah, kamu sangat kasar. Mary merentangkan tangannya, aku hanya mengatakan kebenaran. Kamu, Ibu Howard mencengkeram dadanya dengan marah dan menunjuk Keira, berkata dengan marah, Kira, kamu hanya akan berdiri di sana melihat temanmu menghinaku. Percayalah, bersikap kasar kepadaku sama saja dengan tidak menghormatimu. Dia jelas tidak menganggapmu serius, kalau tidak, bukankah dia tahu perilaku seperti itu akan membuatmu dalam posisi yang sulit? Kira, kau harus mengusirnya sekarang juga, dan kau tidak boleh menemuinya lagi. Kalau tidak, aku bersumpah akan memberitahu Howard bahwa kau membiarkan temanmu datang dan menindasku. Dagu Mary menegang saat mendengar ini. Dia menatap Keira, setengah tahun yang lalu, persis seperti ini. Perkataan Howard dan ibunya membuat Kira langsung memblokirnya. Kemudian, ketika dia bertemu Howard, dia tanpa malu-malu mengusulkan bahwa jika perusahaan keluarganya bermitra dalam sebuah proyek dengannya, Howard akan meminta Kira untuk menambahkannya kembali. Mary sangat marah saat itu. Dia merasa Howard memperlakukan sahabatnya dan persahabatan mereka seperti komoditas yang dinegosiasikan harganya. Dia merasa cemas demi Kira, frustrasi karena entah bagaimana dia telah mengarahkan pandangannya pada pecundang seperti itu. Tapi Mary juga takut Kira akan terpengaruh lagi oleh kata-kata Ibu Howard. Mary tidak berani bicara, dan Ibu Howard mulai bersikap sombong. Mengapa diam saja? Kucing itu menggigit lidahmu. Bukankah tadi kamu sudah pandai bicara? Mary menarik napas dalam-dalam. Meskipun Kira baru saja mengatakan bahwa ia ingin bercerai, ia belum memutuskan. Betapapun cemasnya Mary, ia tahu bahwa ini adalah hidup Kira, dan ia tidak dapat mengambil keputusan untuknya. Karena tidak ingin mempersulitnya, Mary berdiri. Kira, aku pergi sekarang. Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan keluar. Keira mengikutinya sampai ke pintu. Baiklah, biar aku antar kamu keluar. Kata-kata ini membuat Mary terdiam sejenak, dan perasaan hampa tiba-tiba memenuhi hatinya. Kira benar-benar belum mengambil keputusan. Dia mengatupkan rahangnya dan meraih pintu, lalu berbalik kembali ke Keira. Kira, semuanya bisa diperjuangkan lagi, tetapi kebebasan adalah milikmu sendiri. Jangan lupakan apa yang baru saja kau katakan. Keira mengangguk pelan, suaranya tenang. Jangan khawatir, aku punya rencana. Bagaimana mungkin Maria tidak merasa cemas? Dia ingin bicara, tetapi pernah membuat keributan sebelumnya. Dia takut memberi tekanan terlalu besar pada Kira dan dihalangi lagi, sehingga dia hanya bisa mengucapkan kata-kata yang tidak perlu saat pergi. Setelah Mary pergi, Keira berbalik. Ibu Howard mencibir. Apa yang kamu lihat? Cepatlah buat makan malam. Kamu sangat kaku dan canggung. Bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan Cindy? Pantas saja Howard tidak pernah pulang. Tatapan Keira semakin dingin. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Baiklah, aku akan menyiapkan makan malam sekarang. Merebut kembali semua yang seharusnya menjadi milik Kira semudah membalikkan telapak tangannya. Dia sudah punya rencana di dalam hatinya. Amy juga perlu makan, jadi karena memang begitu. Keira memasuki dapur. Dia segera menyiapkan 3 hidangan dan sup, menata meja, lalu naik ke atas untuk membawa Amy turun. Mereka bertiga duduk bersama di meja makan. Keira menyajikan makanannya kepada Amy, dan setelah Ibu Howard menggigitnya dengan jijik, matanya tiba-tiba berbinar. Kira, makanan yang kamu buat hari ini sebenarnya cukup lezat. Keira menjawab dengan lemah, yah, aku mencari tutorialnya di internet. Dia menundukkan pandangannya. Menyenangkan selera Ibu Howard adalah langkah pertama dari rencana balas dendamnya. Dia punya banyak cara cepat dan tegas untuk membuat Howard pergi tanpa membawa apapun. Namun, dia tidak ingin identitasnya diketahui publik, jadi dia bermaksud untuk menggunakan persona sebelumnya sesedikit mungkin agar tidak menimbulkan kecurigaan mereka. Selain itu, setelah menderita begitu banyak selama bertahun-tahun, Keira bertekad untuk membalas dendam untuk Kira. Bukan cuma soal bercerai tapi juga membuat lelaki bajingan itu, selingkuhannya, dan ibu mertuanya yang jahat ini menderita setelah perceraian. Malam itu, Mary terbaring di tempat tidur, tidak bisa tidur. Dia teringat akan kepergiannya hari ini dan ingin kembali untuk mengucapkan beberapa patah kata kepada Kira,
tetapi ketika melihat melalui jendela kaca bahwa Kira dengan patuh memasuki dapur untuk menyiapkan makan malam bagi Ibu Howard, dia merasa tercekik. Apakah Kira serius mempertimbangkan perceraian? Kira begitu mencintai Howard sehingga satu ancaman saja sudah membuatnya memblokir Mary. Howard, demi uang di perusahaan dan rumah itu, tidak akan pernah mengajukan perceraian dengan sukarela. Dan begitu dia mengucapkan kata-kata manis, bukankah Kira akan melunak lagi? Mary menarik napas dalam-dalam dan membalikkan badan di tempat tidur. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba duduk. Tidak mungkin. Apakah Kira sudah gila? Setelah semua yang terjadi, dia masih memasak untuk ibu mertua yang jahat itu. Itu semua pasti bohong. Dia bilang dia akan bercerai hanya untuk menipuku. Pembohong. Aku akan memblokirmu sehingga saat waktunya tiba, kamu tidak akan meninggalkanku dan memblokirku lagi. Saat dia memikirkan hal itu, matanya memerah. Dia langsung meraih ponselnya, marah dan hendak memblokir Kira, yang baru saja dia tambahkan kembali, ketika tiba-tiba sebuah pesan muncul di kotak obrolan. Bersambung ke bab selanjutnya.